Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ananda Pratiwi dengan NIM 2022525078. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil dari makalah saya. Langsung saja. Pertama, di sini judul makalah saya yaitu Privasi dan Keamanan Data. Kita langsung saja masuk di bab 1. Di sini ada pendahuluan, lalu ada latar belakang. Di sini mengenai latar belakang saya yaitu keamanan dan privasi data. Adapun yang dimaksud, privasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu maupun lembaga atau instansi untuk berhadapan dan berinteraksi dengan individu atau lembaga lain. Salah satu menyampaikan informasi yang memiliki kemungkinan bernilai konfidensial, klasik, dan rahasia. Lalu, kita langsung saja mengetahuinya. Menjaga privasi tidak hanya dalam kehidupan atau aktivitas interaksi secara personal langsung, secara tatap muka atau face to face. Namun ada baiknya dalam setiap aktivitas apapun, terutama dengan perkembangan ICT Information Communication Technology yang cukup pesat dengan diintroduksinya internet, pada akhirnya setiap orang dituntut untuk merubah pola perilaku keseharian dalam mengelola privasi. Kita lanjut lagi. Saya akan menjelaskan di sini ada beberapa dimensi privasi, yaitu informasi yaitu berhubungan dengan penentuan bagaimana, kapan, dan sejauh mana informasi mengenai individu akan dirilis secara benar kepada orang lain. Hal ini mencakup pribadi seperti data keuangan, detail rekam medis, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya seseorang dapat memutuskan siapa yang memiliki akses kepada siapa, tujuan, dan untuk siapa. 2. Di sini ada accessibility atau privasi berhubungan dengan sejauh mana seseorang secara fisik dapat diakses dengan orang lain. Lanjut lagi. Di sini next ada ekspresif. Privasi yaitu perlindungan mengekspresikan identitas diri atau kepribadian melalui pembicaraan atau kegiatan, melindungi kemampuan untuk memutuskan serta melanjutkan perilaku saat kegiatan tersebut, membantu mendefinisikan diri sebagai orang, perlindungan dari gangguan. Di sini juga ada hal yang mencakup mengontrol dan mengatur dengan mekanisme perilaku, yaitu ada teman-teman lihat saja di sini ada perilaku verbal. Adapun perilaku verbal itu dilakukan dengan cara mengatakan kepada orang lain secara verbal sejauh mana orang lain boleh berhubungan dengannya. Astagfirullahaladzim. Maaf, lanjut. Perilaku non-verbal. Adapun perilaku ini dilakukan dengan menunjukkan ekspresi wajah atau gerakan tubuh tertentu, tanda senang atau tidak senang. Kita langsung saja. Ya guys. Di sini saya tidak akan banyak berbicara, teman-teman bisa melihat langsung penjelasan dari makalah saya. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa aspek penting dalam keamanan privasi, yaitu ada 1, perlindungan data pribadi.
kerahasiaan informasi bisnis, integritas data, ketersediaan sistem dan data, kepatuhan terhadap regulasi. Dalam era digital saat ini, keamanan dan privasi data telah menjadi isu yang semakin kritis. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita lanjut lagi. Di sini ada pentingnya keamanan data. Pasti teman-teman bertanya, apa sih pentingnya keamanan data untuk melindungi data kita? Di sini, keamanan data mengacu pada perlindungan informasi digital dari akses yang tidak sah, pencurian, atau kerusakan. Ini mencakup berbagai langkah dan praktik yang diterapkan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Di sini saya akan memberikan alasan mengapa sih keamanan itu sangat penting. 1. Melindungi aset informasi berharga organisasi, mencegah kerugian finansial akibat pencurian data, menjaga kepercayaan pelanggan dan reputasi bisnis, memenuhi persyaratan regulasi dan hukum. Lanjut, beberapa kunci terkait data. Di sini meliputi beberapa hal, yaitu serangan siber yang semakin canggih terorganisir, peningkatan penggunaan perangkat Internet of Things atau IoT yang rentan, ketergantungan layanan cloud yang menyimpan data sensitif, regulasi privasi yang berbeda di negara, keseimbangan data, keamanan nasional, dan hak privasi individu. Lanjut, teman-teman, kita lanjut saja. Di sini saya akan langsung masuk pada pembahasan pada bab 2. Di sini ada pengenalan internet dan e-commerce di Indonesia dan persoalan kebocoran data. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengenalan internet dan e-commerce di Indonesia. Pengenalan internet dan e-commerce di Indonesia dan persoalan kebocoran data. Kemunculan internet ini berfungsi untuk memudahkan manusia. Memang kehadirannya sudah dirasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian, dari akses belanja harian, bulanan, atau belanja barang mewah bisa dilakukan hanya melalui internet. Perlu diakui bahwa memang kehadiran internet sangat membantu segala aspek, mulai dari bidang sosial, hukum sampai ekonomi, khususnya ekonomi. Banyaknya pelaku usaha mulai membuka usaha menggunakan internet. Segala transaksi jual beli dilakukan secara online. Hadirnya internet mendorong pembentukan e-commerce yang mampu mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai bentuk serta memajukan usaha. Mungkin untuk kebanyakan orang masih awam dengan internet akan bertanya-tanya mengenai e-commerce dan mengapa sih e-commerce itu dibilang sangat membantu para pelaku. Lanjut. Mengapa demikian? Karena untuk membantu para e-commerce agar elektronik konsumen dan perilaku perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Kita lanjut lagi. Di sini ada 2 identifikasi masalah etika yang terlibat. Di sini teman-teman bisa lihat ada nomor 1, penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi adalah penggunaan data pribadi untuk tujuan yang berbeda dari maksud yang dinyatakan. Penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan oleh individu perusahaan. Penyalahgunaan data pribadi berdampak pada kerugian finansial. Lanjut, belum selesai pembahasan. Lanjut, saya akan langsung saja. Pentingnya di sini ada nomor 3. Pentingnya kasus ini dalam konteks etika profesi IT. 1. Pentingnya
memiliki protokol keamanan yang solid untuk melindungi data sensitif. Pentingnya menerapkan sistem manajemen keamanan informasi SMKI yang sesuai dengan standar internasional. Pentingnya kesiapan dan respon insiden, pentingnya pencegahan pendidikan, pentingnya investasi teknologi, dan pentingnya kerjasama internasional. Di sini kita bisa lihat kebocoran data dapat berdampak buruk pada korban seperti, mengapa sih sangat buruk? Karena pencurian identitas yang dapat berujung pada pembukaan rekening bank fiktif, aplikasi kredit palsu, dan kegiatan kriminal lainnya. Penipuan melalui pesan phishing atau panggilan telepon palsu, kekhawatiran akan keamanan informasi pribadi. Kebocoran data juga dapat berdampak pada reputasi perusahaan, karena konsumen semakin sadar akan pentingnya data pribadi mereka. Di sini ada 2 kasus penyalahgunaan data penting untuk dibahas karena dapat berdampak negatif. Tuhan. Ya, langsung saja teman-teman. Kita langsung saja di sini ada analisis kasus. Kita masuk pada pembahasan analisis kasus. Pentingnya privasi dan keamanan data di era digital. Keamanan data adalah suatu proses yang melibatkan regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari kerusakan, modifikasi, serta penyebaran yang tidak diinginkan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mengapa keamanan sangat penting? Perluasan kasus pencurian data yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar mengenai keamanan data. Statistik dari patroli siber menunjukkan peningkatan laporan khusus pencurian data setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 terdapat 20 laporan pencurian data yang dilaporkan, yang kemudian melonjak menjadi 182 di tahun 2020. Karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa layanan internet yang kita gunakan telah dilengkapi dengan metode keamanan data yang menandai 3 elemen. Di sini ada 3 elemen, yaitu di sini saya akan menjelaskan 3 alasan kenapa keamanan itu sangat penting. 1, di sini ada mencegah potensi kerugian material. 2, mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. 3, memperkecil peluang terjadinya tindakan kriminal. Lanjut teman-teman, di sini ada jenis-jenis keamanan data dan perbedaannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenisnya. Di sini ada 1, enkripsi. Apa sih enkripsi itu? Enkripsi adalah jenis keamanan data yang mengubah karakter teks menggunakan algoritma komputer menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci ekspresi yang sesuai. Lalu lanjut, di sini ada ontikasi. Ontikasi adalah proses untuk memastikan identitas pengguna sebelum diberikan akses ke data atau sistem yang terkait. Lanjut, di sini ada 3, tekonisasi. Tekonisasi adalah menggantikan informasi sensitif dengan token atau kode unik yang tidak mengandung informasi ahli. Pada jenis keamanan data, informasi sensitif seperti nomor kartu kredit digantikan dengan token yang hanya dapat dikonversi kembali oleh pihak yang berwenang. Di sini ada 4, kontrol akses data. Kontrol akses data itu digunakan untuk membatasi fisik dan digital ke sistem dan data penting. Melalui kontrol akses, pengguna atau identitas lain hanya diberikan dengan sesuai dengan hak yang izin mereka miliki. Lanjut, penyembunyian data. Penyembunyian data melibatkan konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek, di mana objek menyembunyikan data internalnya dari kode luar kelas untuk membuat suatu objek. Lanjut, identifikasi pihak dan dampak.
Di sini Indonesia adalah suatu negara yang penuh akan kesadaran akan keamanan datanya masih minim. Hal ini tidak hanya terjadi organisasi untuk perusahaan, melainkan juga pada masyarakatnya. Hal ini membuat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab memiliki ruang untuk melakukan pembobolan data. Jika sudah terjadi kebobolan data, dampak ini bisa dirasakan perusahaan pun besar. Berikut ada beberapa rahasia perusahaan yang dicuri oleh komputer. Setiap perusahaan memiliki caranya tersendiri dalam menjalankan operasional bisnis serta menciptakan inovasinya. Lanjut, di sini ada teori etika kebijakan. Beroperasi di Indonesia yang menjadi anggota dibuat dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, diantaranya Peraturan Meter Komunikasi dan Informasi nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Lanjut, di sini ada nomor 4, standar dan kode etik profesional. Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadiran era globalisasi telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang sangat strategis. Karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, waktu, dan dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi teknologi informasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara menyebabkan perubahan sosial budaya ekonomi. Langsung saja saya langsung di bab 3. Di sini ada solusi dan rekomendasi. Ada satu, solusi masalah etika kebocoran data. Menerapkan kebijakan privasi dan keamanan yang ketat, perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data dan privasi, serta memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten. Pelatihan karyawan. Karyawan harus dilatih tentang pentingnya privasi dan langkah-langkah keamanan yang harus diambil untuk mencegah kebocoran. Data yang dienkripsi baik saat dikirim maupun saat disimpan atau melindungi dari akses yang sah. Penerapan prinsip minimasi data mengumpulkan dan menyimpan hanya data yang benar diperlukan untuk mengurangi risiko kebocoran. Peningkatan teknologi dan infrastruktur investasi dalam informasi terbaru dan infrastruktur yang dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran keamanan. Solusi-solusi tersebut dapat membantu menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam menangani data pribadi. Di sini ada nomor 2, yaitu kebijakan atau tindakan yang bisa diambil oleh perusahaan. Apa sih penerapan kebijakan keamanan data? Ditetapkan dan diterapkan kebijakan yang jelas tentang perlindungan data dan akses terbatas. Pastikan bahwa data sensitif hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Enkripsi data digunakan. Enkripsi melindungi data baik saat menyimpan maupun transmisi, serta data yang meski jadi pelanggaran. Kontrol akses yang ketat. Ditetapkan kontrol yang berbasis peran untuk memastikan hanya pengguna yang membutuhkan data yang mengaksesnya. Lalu di sini ada pemantauan dan deteksi, pembaruan dan patch. Pastikan sistem dan perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Lalu pelatihan karyawan sudah tadi ya. Langsung saja di sini kesimpulan. Di sini ada kesimpulan. Di sini semua mencakup dari hasil makalah saya. Keamanan dan privasi data akan terus menjadi fokus utama dalam era digital. Diperlukan pendekatan holistik yang
melibatkan teknologi kebijakan dan edukasi untuk menghadapi tantangan yang ada dengan meningkatkannya kesadaran dan tindakan proaktif dari semua pemangku kepentingan. Di sini ada keamanan data fokus pada perlindungan data yang diakses menggunakan atau mengungkapkan yang tidak sah. Ini mencakup penerapan langkah-langkah teknis dan administratif untuk melindungi data dan ancaman seperti pencurian, kerusakan, dan kebocoran. Keduanya saling terkait dengan memerlukan pendekatan yang holistik. Privasi data yang tidak baik dapat tercapai tanpa keamanan yang memadai, dan sebaliknya. Keamanan data yang kuat harus disertai dengan kebijakan dan privasi yang jelas, transparan, implementasi praktik terbaik dalam kedua era membantu menjaga integritas, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap regulasi dan relevan. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya jelaskan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.